video kali ini kami akan menjelaskan mengenai biografi dari I Gusti Ngurah Rai. Sebelum itu kami akan memperkenalkan kelompok kami. Ada saya Dinda. Ada saya Latina. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, saya Dinda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai biodata dari I Gusti Ngurah Rai. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai biodata dari I Gusti Ngurah Rai. Dengan nama lengkap I Gusti Ngurah Rai atau pada saat ini lebih dikenal dengan sebutan Brigadir Jenderal TNI I Gusti Ngurah Rai yang lahir pada tanggal 30 Januari 1917 Kabupaten Badung, Bali. Wafat pada tanggal 20 November 1946 di Taman Pujaan Bangsa Margarana, Kecamatan Marga, Bali Tengah, dengan nama orang tua Ayah I Gusti Ngurah Pacung dan Ibu I Gusti Ayu Kopyang, dengan nama pasangan Desak Putukari yang menikah pada tahun 1938. Memiliki 3 orang anak, yang pertama I Gusti Ngurah Alitiuda, kedua I Gusti Ngurah Gedeyudana, dan yang terakhir I Gusti Ngurah Tantra. Dengan latar pendidikan Hollandes Inlandes School atau HIIS Denpasar pada tahun 1926 sampai dengan 1933. Lalu melanjutkan pendidikan di Merwedgebrید Langer Onderwijs atau MULO di daerah Malang, Jawa Timur. Kemudian, ia bergabung ke Sekolah Kader Militer Prayoda Bali Gianyar yang diisi oleh para pemuda dari kalangan bangsawan lokal. Pada tahun 1940, ia dilantik sebagai Letnan II setelah lulus dan melanjutkan pendidikannya kembali di Corps Operating for Reserve Officersren atau CORO di Magelang dan pendidikan artileri di Malang. Nah, itulah tadi biodata dari I Gusti Ngurah Rai. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Bismi. Halo, saya Bismi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemikiran dari I Gusti Ngurah Rai. Pemikiran yang pertama, nasionalisme. I Gusti Ngurah Rai memiliki semangat nasionalisme yang kuat dan berdedikasi untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, pertahanan tanah air. Ia percaya bahwa pertahanan tanah air adalah tanggung jawab bersama dan memimpin perjuangan rakyat Bali melawan penjajahan Belanda. Yang ketiga, kepemimpinan. I Gusti Ngurah Rai menunjukkan kepemimpinan yang kuat dan berani dalam memimpin pasukan dan rakyat Bali. Itulah tadi penjelasan mengenai pemikiran dari Gusti Ngurah Rai. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Zahra. Hai, saya Zahra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perjuangan dari I Gusti Ngurah Rai. Perjuangan kemerdekaan. I Gusti Ngurah Rai memimpin perjuangan kemerdekaan di Bali pada pertempuran Puputan Margarana pada 20 November 1946 dan memiliki pasukan bernama Ciyung Wanar. Ia dan pasukannya menyusun strategi terhadap Belanda yang berusaha merebut Bali pasca kemerdekaan Indonesia. Perang ini dipicu dari Perjanjian Linggarjati tahun 1946. Pembentukan TNI. Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, Badan Keamanan Rakyat atau BKR berganti nama menjadi Tentara Keamanan Rakyat yaitu TKR. Dan I Gusti Ngurah Rai ditunjuk sebagai Komandan TKR wilayah Sunda Kecil yaitu Bali dan Nusa Tenggara. Berkat jasanya, I Gusti Ngurah Rai mendapat gelar Bintang Mahaputra dan dinaikkan pangkat menjadi Brigjen TNI Anumetra. Itulah penjelasan mengenai perjuangan dari I Gusti Ngurah Rai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dinda. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai motivasi dari I Gusti Ngurah Rai. Baik, di sini saya akan memaparkan dan menjelaskan tentang motivasi dari I Gusti Ngurah Rai yang berbunyi, soal perundingan kami serahkan kepada kebijaksanaan pemimpin-pemimpin kita di Jawa. Bali bukan tempat perundingan dan saya bukan kompromis. Saya atas nama rakyat hanya menghendaki lenyapnya Belanda dari Pulau Bali, atau kami sanggup dan berjanji
bertempur terus sampai cita-cita tercapai. Dalam motivasi tersebut memiliki makna yang pertama, komitmen terhadap kemerdekaan. Di sini, I Gusti Ngurah Rai menegaskan bahwa Bali tidak akan menjadi tempat perundingan dengan Belanda, melainkan akan terus berjuang untuk mencapai kemerdekaan. Di mana I Gusti Ngurah Rai menunjukkan komitmen yang kuat terhadap tujuan kemerdekaan dan tidak akan menyerah dalam mencapai tujuan tersebut. Makna yang kedua yaitu kepemimpinan yang tegas. Ia menyatakan bahwa ia tidak akan melakukan kompromi dengan pihak Belanda, melainkan akan terus memperjuangkan kemerdekaan dari Bali. Di lain sisi, ia menunjukkan kepemimpinan yang berani dan tegas, yang tidak takut untuk mengambil keputusan yang sulit. Yang ketiga, ada pengorbanan untuk cita-cita. I Gusti Ngurah Rai menyatakan bahwa ia dan rakyat Bali sanggup untuk bertempur sampai cita-cita kemerdekaan tercapai, menunjukkan kesediaannya untuk mengorbankan diri demi cita-cita yang besar. Di mana I Gusti Ngurah Rai menyatakan kesediaan untuk mengorbankan diri pada kemerdekaan Bali. Dan makna yang terakhir yaitu semangat perjuangan. Motivasi ini menunjukkan semangat perjuangan yang kuat dari seorang I Gusti Ngurah Rai dan rakyat Bali yang tidak akan menyerah dalam memperjuangkan kemerdekaan. Itulah tadi penjelasan mengenai motivasi dari I Gusti Ngurah Rai. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Bismi. Baik, saya Bismi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai pembelajaran hidup dari I Gusti Ngurah Rai. Pembelajaran hidup yang bisa kita ambil dari I Gusti Ngurah Rai. Yang pertama, jangan takut mengambil resiko. I Gusti Ngurah Rai menunjukkan keberanian dalam mengambil resiko untuk memperjuangkan kemerdekaan. Yang kedua, pentingnya kerjasama dan solidaritas. Ia menunjukkan pentingnya kerjasama dan solidaritas dalam mencapai tujuan. Yang ketiga, komitmen dan integritas adalah kunci. I Gusti Ngurah Rai menunjukkan bahwa komitmen dan integritas adalah kunci untuk mencapai kesuksesan. Yang keempat, pengorbanan dan kesabaran adalah penting. Ia menunjukkan bahwa pengorbanan dan kesabaran adalah penting dalam mencapai tujuan. Itulah penjelasan tentang pembelajaran hidup dari Gusti Ngurah Rai. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zahra. Baik, saya Zahra. Saya akan menjelaskan tentang keteladanan dari I Gusti Ngurah Rai yang bisa kita teladani. Keteladanan dari I Gusti Ngurah Rai. Yang pertama, patriotisme dan cinta tanah air. I Gusti Ngurah Rai menunjukkan kesetiaan dan cinta yang kuat terhadap tanah air dan bangsa Indonesia. Yang kedua, kepemimpinan dan keberanian. Ia menunjukkan kepemimpinan yang kuat dan keberanian dalam memimpin perjuangan kemerdekaan. Yang ketiga, pengorbanan dan kesabaran. I Gusti Ngurah Rai rela mengorbankan dirinya untuk kemerdekaan Indonesia dan menunjukkan kesabaran dalam menghadapi tantangan. Yang keempat, kesolidaritasan dan kerjasama. Ia menunjukkan kesolidaritasan dan kerjasama dengan rakyat Bali dan Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. Yang kelima, komitmen dan integritas. I Gusti Ngurah Rai menunjukkan komitmen yang kuat terhadap perjuangan kemerdekaan dan integritas dalam memimpin pasukan. Demikian penjelasan mengenai keteladanan dari I Gusti Ngurah Rai. Sekian, terima kasih. Nah, itulah tadi biografi dari I Gusti Ngurah Rai. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan biografi R.A. Kartini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Valdo Francisco Sitindaun. Saya Lisa Saputri. Saya Muhammad Rizky Suryaputra. Selamat menyaksikan. Saya akan membacakan biodata R.A. Kartini. R.A. Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah. Beliau masih merupakan keluarga bangsawan Jawa. Itulah sebabnya gelar Raden Ajeng alias RA disematkan padanya. RA Kartini wafat
pada tanggal 17 September 1904 di Rembang, Jawa Tengah. Saka Putri akan membacakan pandangan R.A. Kartini. R.A. Kartini, Raden Ajeng Kartini adalah seorang tokoh emansipasi perempuan Indonesia yang memiliki pandangan maju tentang pendidikan dan kesejahteraan gender. Saya Muhammad Rizky Putra kali ini akan menjelaskan perjuangan dari seorang R.A. Kartini. R.A. Kartini adalah pahlawan nasional Indonesia yang memperjuangkan hak-hak perempuan dan pendidikan di Indonesia. Ia menentang pembatasan tradisional terhadap perempuan dan memperjuangkan pendidikan yang setara untuk mereka. Kartini menulis surat-surat yang menginspirasi perubahan sosial dan emansipasi perempuan. Meskipun meninggal muda, perjuangannya tetap menginspirasi hingga kini. Dan Hari Kartini diperingati setiap 21 April untuk mengenang jasanya. Selanjutnya saya akan membacakan inspirasi R.A. Kartini. Motivasi dari seorang R.A. Kartini. Beberapa motivasi dari R.A. Kartini. Yang pertama, teruslah bermimpi, bermimpilah selama engkau dapat bermimpi. Bila tiada bermimpi, apa jadinya hidup? Kehidupan yang sebenarnya kejam. Yang kedua, gadis yang di pikirannya sudah dicerdaskan. Pemandangannya sudah diperluas, tidak akan sanggup lagi hidup di dalam dunia nenek moyangnya. 3. Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Saya akan membacakan inovasi daerah digital berdasarkan perjuangan R.A. Kartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Kielvi Tandarani. Saya Kahfil Fariski. Saya Zanabullah Husain. Dan pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang biografi Dari Bapak Sapardi Djoko Damono. Check out. Biodata. Nama lengkap Sapardi Djoko Damono. Tempat tinggal atau lahir Surakarta 20 Maret 1940. Gelar akademik Profesor Dr. Sapardi Djoko Damono. Hobi menulis serta membaca. Riwayat profesi dosen, pengamat sastra, kritikus sastra, pakar sastra, serta menjadi redaktur majalah Horizon, Basis, dan Kalang. Karya-karya berbagai puisi, diantaranya Aku Ingin Hatiku Selembar Daun,
Yang fana adalah waktu, hujan bulan Juni, dan lain-lain. Pandangan dan pemikiran. Sapardi Djoko Damono adalah penyair yang identik dengan kesederhanaan. Semua terungkap lewat cara bertutur dalam puisi-puisinya maupun dalam keseharian. Kesederhanaan itu diolah dengan manis, menjadi senjata andalan bagi keseluruhan karyanya. Sapardi dikenal luas melalui puisi-puisinya yang mengolah tema-tema abadi seperti cinta, ketuhanan, dan kematian. Dalam dunia sastra Indonesia, Sapardi Djoko Damono mempunyai peran penting. Dalam Ikhtisar Kesusastraan Indonesia Modern tahun 1988, karya pemasuk NST, Sapardi dimasukkan dalam kelompok pengarang angkatan 1970-an. Dalam Sastra Indonesia Modern 2 tahun 1989, karya A.T.E.E.W. Sapardi digambarkan sebagai cendekiawan muda yang mulai menulis sekitar 1960. Perjuangan tahun 1986 di Wisma Argamulya, Tugu, Bogor di depan peserta penataran sastra tahap 1 dan tahap 2, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, ia mengemukakan argumen untuk mendirikan organisasi profesi kesastraan di Indonesia. 2 tahun kemudian, yaitu tahun 1988, berhasil diumumkan nama organisasi yang didirikannya, yaitu Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia atau HISKI. Sapardi Djoko Damono terpilih sebagai Ketua Umum HISKI Pusat selama 3 periode. Selain itu, ia juga tercatat sebagai anggota Himpunan Pembina Bahasa Indonesia HPBI dan sebagai anggota Koninklijke Instituut voor Taal Landen Volkenkunde atau KITLV. Inspirasi. Semua berawal dari hobi menulis dan membaca. Selama masih SMA, ia memang sudah memiliki hobi menulis. Bahkan, ia juga gemar mengirim berbagai tulisannya ke majalah-majalah untuk diterbitkan sejak SMA. Usai lulus SMA, Sapardi memutuskan untuk kuliah jurusan Sastra Inggris, Fakultas Sastra dan Kebudayaan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Dengan ilmu yang didapatkan di UGM, kemampuannya dalam menulis pun semakin terasah. Ia juga berhasil membuat karya-karya indah yang hingga saat ini dikenal oleh banyak orang. Motivasi dan inovasi. Dari kisah perjuangan Sapardi Djoko Damono memotivasi para generasi muda sebagai role model di bidang kesenian dan sastra. Sapardi Djoko Damono juga menjadikan generasi muda tertarik untuk terus mengembangkan kemampuan di bidang seni dan sastra. Generasi muda juga dapat berinovasi dari cara Sapardi Djoko Damono dalam mengekspresikan seni dan sastra, sehingga dapat membuat sebuah karya-karya yang baru dengan cara serta pengekspresian yang lebih unik. Karya-karya. Sapardi Djoko Damono sudah sering membuat mahakarya yang dikenal oleh banyak orang. Salah satu karya yang paling dikenal adalah puisi yang berjudul Aku Ingin, yang berisi seperti berikut. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Sekian presentasi dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang biografi Pierre Tendean. Saya Natalie Gisela Simanjuntak. Baik, saya Natalie Krisyaran Simanjuntak akan menjelaskan mengenai biografi Pierre Tendean, seorang pahlawan revolusi berdarah Prancis. Biodata Pierre Tendean. Pierre Tendean lahir pada tanggal 21 Februari 1939 di Batavia, Hindia Belanda. Ia meninggal pada usia 26 tahun di Jakarta, Lubang Buaya pada tanggal 1 Oktober 1965 setelah disiksa dan dibunuh. Pierre Tendean memiliki hubungan keluarga dengan Mitsi Tendean sebagai kakak, Roos Widiati Tendean sebagai adik, dan Rukmini Cahmim sebagai kekasih. Orang tuanya adalah Aurelius Lambert Tendean dan Maria Elizabeth Comet. Pierre merupakan alumni Akademi Militer Nasional tahun 1961 dan memiliki profesi sebagai tentara. Atas jasa-jasanya,
Pierre dianugerahi gelar Pahlawan Revolusi KPLB Anumerta. Inilah kisah masa remaja Pierre Tendean. Selepas lulus sekolah dasar, Pierre Tendean melanjutkan pendidikan menengah pertama di Negeri 1 Semarang tahun 1952. Reputasi keluarga Tendean di kota Semarang cukup disegani, terutama karena pekerjaan sang ayah yang berprofesi sebagai dokter. A.L. Tendean dikenal sebagai dokter pengabdian yang tinggi. Pada masa SMP, Pierre menghabiskan liburannya ke Palm Beach. Suatu ketika, Pierre Tendean memukul dadanya dan melontarkan kata-kata, "Iko lo dadaku, endi dadamu." Kata-kata yang diucapkan Tendean saat itu merupakan salah satu diksi favorit Presiden Soekarno yang dilontarkan dengan berapi-api dalam berbagai pidatonya. Selepas menempuh pendidikan di SMP, pada tahun 1955, Pierre melanjutkan SMA bagian B Semarang. Siswa-siswa lulusan SMA B diarahkan untuk melanjutkan studi di bidang kedokteran, teknik, atau ilmu pasti lainnya. Setelah masa remaja, masuklah kita ke masa dewasa seorang Pierre Tendean. Bagi seorang Pierre Tendean, ini adalah masa yang sangat diidaminya, karena cita-citanya ingin menjadi seorang tentara dipendamnya sejak lama. Semasa itu, A.L. Tendean bersekukuh tidak mau bekerja sama dengan Belanda yang ingin menancapkan kembali kekuasaannya di tanah air. Sikapnya itu membuat keluarga Tendean dibatasi secara fasilitas dan finansial. Inspirasi Pierre Tendean untuk menjadi seorang tentara yaitu dari seorang Jenderal Nasution. Keluarga Nasution mempunyai hubungan dengan keluarga Tendean melalui garis keluarga dari pihak istri Nasution. Keinginan menjadi tentara ini pada awalnya mendapat pertentangan dari kedua orang tua Pierre. Saat itu ia dihadapkan pada dua pilihan yang dianjurkan oleh kedua orang tuanya. A.L. Tendean sebagai sang ayah menginginkan Pierre untuk melanjutkan profesi sebagai seorang dokter. Sang ayah menginginkan Pierre untuk melanjutkan profesinya sebagai dokter dengan belajar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta. Tetapi, Tendean ingin bercita-cita menjadi seorang tentara. Yang dia ceritakan dengan kakaknya Mitzi bahwa dia ingin menjadi seorang tentara, berkecimpungan dengan dunia militer, dan membela Republik Indonesia dalam berbagai kalangan. Sebagai jalan tengahnya, sang kakak menyarankan Pierre untuk mengikuti tes ujian masuk di kedua universitas tersebut, agar tidak mengecewakan kedua orang tuanya. Namun, tekad seorang Pierre untuk menjadi seorang tentara lebih kuat. Pierre malah mengabaikan 2 tiket emas tersebut, dan dia kecewa atas desakan sang ayah untuk menjadi seorang dokter. Pierre mendumel dengan sang kakak Mitzi bahwa profesi dokter tersebut bukanlah panggilan jiwanya. Sejarah G30 SPKI Malam tanggal 30 September 1965 jelang dini hari 1 Oktober 1965. Sejumlah orang bersenjata mendatangi rumah dinas Jenderal A.H. Nasution di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Saat itu, Letu Pierre Tendean sedang tidur di pavilion di samping rumah sang jenderal. Keributan bahkan suara tembakan yang terdengar membuat Pierre Tendean terbangun dan bergegas menuju ke rumah. Jenderal Nasution sendiri berhasil lolos dengan melompati pagar, sementara Putri, Ade Irma Suryani, terkena tembakan. Hendrianti Sahara yang merupakan kakak pertama Ade Irma Suryani mengenang tragedi itu. Saat kejadian, saya lari dari terjangan peluru. Sebutnya seperti dikutip dari tulisan Khairul Huda, 2015. Dengan judul 50 tahun gugurnya Ade Irma Suryani dalam kenangan kakak tercinta. Kami mengumpet hingga suasana reda.
Ketika itu, ayah sudah melompat ke kediaman tetangga, kedutaan besar Irak. Kaki saya mendapat luka. Tapi yang lebih sedih ketika saya dan ibu melihat Ade bersimbah darah. Waktu itu saya masih berumur 13 tahun dan Ade baru 5 tahun. Tambah Hendrianti Sahara. Sementara itu, dalam suasana gelap, orang-orang bersenjata yang datang tak diundang itu mengira Pierre Tendian adalah Jenderal Nasution. Sang ajudan segera ditangkap dan dibawa dengan truk menuju kawasan Lubang Buaya. Di sana Pierre Tendian ditembak mati. Jenazah Pierre Tendian bersama beberapa jasad petinggi militer AD ditemukan pada 3 Oktober 1965 di dalam sumur tua di Lubang Buaya. Tanggal 5 Oktober 1965 bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun TNI atau ABRI, Pierre Tendian dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Sebagai bentuk penghormatan, para perwira militer yang gugur dalam peristiwa G30S 1965 diberi kenaikan pangkat secara anumerta, serta ditetapkan sebagai pahlawan revolusi. Untuk Letu Pierre Tendian, pangkatnya menjadi Kapten Z, atau disebut anumerta. Ya, saya Jonathan Febrian Sugno akan menjelaskan mengenai inspirasi Pierre Tendian. Pierre Tendian, seorang pahlawan nasional Indonesia, memutuskan untuk memilih jalan yang berdasarkan jati dirinya, bukan kedua orang tuanya. Meskipun orang tuanya menginginkannya menjadi seorang dokter, Pierre Tendian justru memilih untuk menjadi seorang tentara. Keputusan ini tidak terlepas dari inspirasi yang ia dapatkan dari seorang jenderal, Abdul Haris Nasution, yang merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah Indonesia. Dengan memilih jalan yang sesuai dengan jati dirinya, Pierre Tendian menunjukkan bahwa ia memiliki keberanian dan komitmen yang kuat untuk mengikuti apa yang ia percayai. Keputusan ini juga membuktikan bahwa Pierre Tendian memiliki visi dan misi yang jelas untuk mempertahankan negara dan bangsa serta menjadi salah satu contoh inspiratif bagi generasi muda Indonesia. Dan selanjutnya ada motivasi. Pierre Tendian memiliki motivasi yang kuat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Ia memiliki cinta yang kuat terhadap tanah air Indonesia sehingga rela berjuang dan mengorbankan dirinya untuk mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan bangsa. Selain itu, Pierre juga memiliki semangat pengabdian yang tinggi, kemampuan kepemimpinan yang baik, integritas yang kuat, dan semangat pengorbanan yang tinggi. Ia menjalankan tugasnya sebagai tentara dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab, serta mampu memimpin dan menginspirasi orang lain untuk berjuang bersama-sama. Dan ada pelajaran hidup. Yang pertama, pantang menyerah. Pierre Tendian tidak pernah menyerah dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Yang kedua, berjuang atas kebenaran. Pierre Tendian berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, rela berkorban. Pierre Tendian rela mengorbankan dirinya untuk mempertahankan negara dan bangsa. Baiklah, itulah biografi seorang pahlawan revolusi bendera Prancis bernama Pierre Tendian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan biografi dari Muhammad Hatta. Saya Kansa Almira Pratama. Saya Muhammad Reza Al-Bukhari. Saya Afga Putra Sauna. Selamat menyaksikan semuanya. Mari kita bahas salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia, Muhammad Hatta. Siapa itu Muhammad Hatta? Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama Indonesia. Beliau juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia.
dan juga beliau membantu Bung Karno dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia sebagai salah satu perumus dan penanda tanganan naskah proklamasi. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi pada 12 Agustus 1902 dengan nama Muhammad Attar. Merupakan anak dari Muhammad Jamil, seorang keturunan ulama Naqsyabandiyah di Payakumbuh, Sumatera Barat, dan Siti Saleha, keturunan pedagang di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Muhammad Hatta dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang taat dalam menjalankan ajaran agama Islam, terutama karena kakeknya Abdurrahman adalah seorang ulama terkemuka. Selanjutnya adalah pendidikan Muhammad Hatta yang akan dibacakan oleh Afgan. Sebagai seorang yang dilahirkan dari keluarga yang terpandang, Hatta dapat memperoleh akses pendidikan yang baik. Hatta mengawali pendidikan dasar di sekolah swasta serta sekolah rakyat di Bukit Tinggi. Baru berjalan 3 tahun, Hatta selanjutnya dipindahkan ke European Leisure School atau ELS, sekolah untuk orang kulit putih di Bukit Tinggi. Dan tidak berselang lama, Hatta pindah ke ELS Padang. Setelah menyelesaikan pendidikan di ELS Padang, tepatnya pada tahun 1916, Hatta melanjutkan pendidikan ke Marriott Bird Leisure Underwich atau MULO, sekolah tingkat SMP di Padang. Pada tahun 1919, Hatta menyelesaikan pendidikan di MULO dan pergi ke Batavia untuk menempuh pendidikan di HBS. Tahun 1921, Hatta menuntaskan studinya di HBS dengan hasil sangat baik. Semasa menempuh jenjang pendidikan di Sumatera maupun di Batavia, Muhammad Hatta sudah aktif dalam organisasi pergerakan sejak menempuh pendidikan di Sumatera dan Batavia. Ia bergabung dengan Jong Sumatranen Bond sebagai bendahara dan memiliki hobi bermain sepak bola. Setelah lulus dari HBS, ia melanjutkan studi di Netherlands Handels Hogeschool atau sekarang Erasmus University dengan beasiswa dari Yayasan Van Deventer. Selama di Belanda, Hatta aktif di Indische Vereniging yang kemudian berganti nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Ia menyelesaikan studinya pada 1932, lalu kembali ke Indonesia untuk melanjutkan perjuangan melawan kolonialisme dan imperialisme Hindia Belanda. Selanjutnya ada pemikiran Muhammad Hatta yang akan dijelaskan oleh Reza. Demokrasi. Menurut Hatta, demokrasi kerakyatan adalah sistem pemerintahan yang paling cocok untuk Indonesia. Demokrasi bukan sekedar pergeseran kekuasaan dari raja ke rakyat, tetapi juga harus dijalankan dengan musyawarah mufakat, bukan sekedar suara mayoritas. Intinya, rakyat berkuasa dengan tetap mengutamakan kebersamaan dan kesepakatan bersama. Kedaulatan rakyat. Hatta menekankan bahwa dalam demokrasi, kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat. Namun, rakyat tidak hanya berhak menentukan pemerintahan, tetapi juga harus bertanggung jawab atas kekuasaan yang mereka miliki. Pemerintahan ada karena hendaknya rakyat dan rakyatlah yang mengadilikan jalannya pemerintahan. Ekonomi kerakyatan. Hatta berpendapat bahwa perekonomian harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Ia menekankan koperasi sebagai bentuk usaha bersama yang adil dan menjadikan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai fondasi ekonomi Indonesia. Tujuan jelas, sumber daya dan kekayaan negara harus dikelola untuk kepentingan bersama. Selanjutnya, perjuangan Muhammad Hatta yang akan dibacakan oleh Saudara Kansa. Perjuangan Bung Hatta, sang pahlawan kemerdekaan. Kontribusinya yang besar dan beragam menjadikannya layak disebut sebagai pahlawan kemerdekaan. Bersama Soekarno, Hatta menyusun teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Teks proklamasi ini merupakan pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia dan menjadi tonggak sejarah penting bagi bangsa.
Setelah kemerdekaan, Hatta menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Pada tahun 1948, ia diangkat sebagai Perdana Menteri, memimpin kabinet dalam menghadapi tantangan-tantangan awal kemerdekaan, termasuk agresi militer Belanda. Dan juga sebagai seorang ekonom yang visioner, Hatta menggagas konsep ekonomi kerakyatan yang berbasis pada koperasi. Ia percaya bahwa koperasi dapat menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia, memperdayakan rakyat kecil dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Hatta juga berperan dalam pembentukan gerakan ekonomi nasional yang bertujuan untuk memperkuat ekonomi nasional melalui pengembangan industri dan perdagangan. Selanjutnya, inovasi Muhammad Hatta. Salah satu inovasi utama yang dikaitkan dengan Bung Hatta adalah konsep ekonomi kerakyatan yang ia gagas. Ia menggagas konsep ekonomi kerakyatan yang menekankan bahwa ekonomi Indonesia harus bertumpu pada kekuatan rakyat, bukan hanya modal besar atau negara. Salah satu pilar utama ekonomi kerakyatan adalah koperasi, yang menurut Bung Hatta merupakan wadah ideal karena prinsipnya yang demokratis, gotong royong, dan berorientasi pada kesejahteraan anggota. Ia mendorong koperasi di sektor pertanian, perikanan, dan kerajinan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Selain ekonomi, Bung Hatta juga menekankan pentingnya pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia sebagai kunci kemajuan bangsa. Ia kritis terhadap korupsi dan ketidakadilan yang dapat menghambat pembangunan. Pemikirannya tetap relevan hingga kini, terutama sebagai alternatif di tengah sistem ekonomi yang semakin kapitalistik. Selanjutnya, inspirasi dari Bung Hatta yang akan dibacakan oleh Afgan. Inspirasi dari Bung Hatta. Inspirasi yang kita dapat teladani yaitu pantang menyerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, menghargai budaya yang berbeda, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, daerah mengorbankan aspek personal demi kepentingan nasional, peduli terhadap rakyat kecil. Selanjutnya, ada motivasi yang akan dibacakan oleh Reza. Motivasi dan pelajaran hidup dari Bung Hatta. Pelajaran hidup yang dapat dipetik dari Muhammad Hatta adalah semangat perjuangan, integritas, ketekunan, dan kreativitas. Salah satu kata bijak yang Bung Hatta sampaikan, kurang cerdas bisa diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman, namun tidak jujur sulit diperbaiki. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat dan dapat kita teladani di kehidupan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang kisah inspiratif maestro pelukis Indonesia Afandi. Perkenalkan, nama saya Bunga Anjani. Nama saya Theo Acilius Niskala. Jangan lupa menyaksikan videonya. Halo guys, saya akan menceritakan tentang biodata lengkap dari pelukis Indonesia Afandi. Afandi Kusuma lahir di Cirebon, Jawa Barat pada tanggal 18 Mei 1907. Ia adalah anak dari seorang mandor pabrik gula. Meskipun ia sempat bersekolah di bidang teknik, kecintaannya terhadap seni membawa Afandi untuk mendalami dunia lukis secara otodidak. Sejak muda, ia sudah menunjukkan ketertarikan yang kuat terhadap seni. Meski keluarganya berharap ia lebih fokus pada pendidikan formal yang lebih menjanjikan. Afandi menikah dengan Mariati, seorang pelukis yang sangat mendukung karir seninya. Dari pernikahan ini, lahirlah Kartika Afandi, yang kemudian mengikuti jejak ayahnya menjadi pelukis terkenal. Afandi tidak hanya mewariskan teknik melukis, tetapi juga semangat dan cara pandang terhadap dunia seni. Kehidupan keluarga mereka dipenuhi oleh karya seni dan perbincangan tentang dunia lukis yang melahirkan generasi pelukis yang kaya akan visi. Selanjutnya adalah pandangan, sikap, dan pemikiran dari sang tokoh. Check it out. Bagi Afandi, seni bukan sekadar keindahan visual. Ia memandang seni sebagai cara untuk mengekspresikan perasaan terdalam dan menyampaikan cerita kehidupan. Ia pernah berkata, "Saya melukis apa yang saya rasakan, bukan apa yang saya lihat." Kata-kata ini menggambarkan seluruh filosofi seninya. Lukisan adalah perwujudan batin yang tak terikat oleh pandangan fisik dunia. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian ketiga, yaitu perjalanan karir dan peristiwa penting bagi tokoh Afandi.
Perjalanan karir Afandi penuh dengan momen-momen penting. Salah satu titik balik hidupnya adalah ketika ia memutuskan untuk melukis langsung menggunakan tangan. Sebuah teknik yang membuat karyanya terasa hidup dan penuh emosi. Dengan teknik ini, ia berani keluar dari konvensi dan menghadirkan ekspresi yang murni tanpa hambatan. Afandi mengalami berbagai peristiwa besar, seperti masa penjajahan Jepang, di mana ia menggunakan seni untuk menyuarakan kemerdekaan. Ia juga tak jarang mengekspresikan protes dan keberatannya melalui lukisan-lukisan yang penuh ketegangan dan dinamika. Pada tahun 1950-an, Afandi memamerkan karyanya di India, Eropa, dan Amerika Serikat, menjadikannya salah satu pelukis Indonesia pertama yang dikenal dunia. Keberaniannya membawa seni Indonesia ke panggung internasional, dan karya-karyanya menjadi simbol dari semangat kemerdekaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian keempat, yaitu karya perasaan lukisan bagi tokoh Afandi. Karya-karya Afandi penuh dengan perasaan mendalam. Dalam lukisan potret diri, ia menangkap emosi jujur tentang perjuangan hidup. Dengan garis tegas dan sapuan warna yang berani, ia menyampaikan kelelahan, kebingungan, dan harapan yang tak terucapkan dalam setiap goresannya. Sementara itu, lukisan ibu dan anak mencerminkan rasa cinta dan kasih sayang universal. Afandi dengan luar biasa mampu menangkap kelembutan seorang ibu dan kedekatan yang penuh kasih dalam warna dan bentuk. Dengan gaya ekspresionisme yang khas, setiap sapuan kuasanya membawa pesan kehidupan mulai dari kesedihan, kebahagiaan, hingga perjuangan Afandi. Tidak hanya menciptakan karya seni, tetapi ia menulis puisi dalam bentuk visual, memaknai setiap warna dan garis sebagai bahasa perasaan yang tak terucapkan. Selanjutnya adalah bagian penghargaan dan warisan yang diterima oleh tokoh. Afandi menerima berbagai penghargaan, termasuk Satya Lancana Kebudayaan dari pemerintah Indonesia dan pengakuan internasional dari berbagai negara. Pada tahun 1974, ia mendirikan Museum Afandi di Yogyakarta, sebuah tempat yang menyimpan ratusan karyanya dan menjadi warisan budaya bagi generasi mendatang. Museum ini bukan hanya sebagai galeri, tetapi juga sebuah ruang untuk meresapi perjalanan hidup sang seniman dan menghayati karya-karyanya yang abadi. Afandi adalah seorang seniman sejati yang tidak hanya melukis keindahan, tetapi juga mengekspresikan kedalaman jiwa manusia. Ia mengajarkan kita bahwa seni bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang keberanian untuk mengekspresikan diri. Dengan setiap goresan kuasnya, ia mengundang kita untuk merasakan dan merenung bahwa hidup ini adalah rangkaian emosi yang patut dirayakan. Dengan karya-karyanya, Afandi tetap hidup di hati kita. Sebuah kutipannya yang terkenal mengatakan, "Seni tidak untuk dinilai, tetapi untuk dirasakan." Melalui karyanya, Afandi mengajak kita untuk lebih jujur dalam merasakan, lebih peka terhadap dunia sekitar, dan tentu saja lebih berani untuk mengekspresikan diri. Terima kasih sudah menyaksikan cerita dalam video tersebut. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih. Halo semuanya, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Cecilia. Saya Muhammad Adi Firawan, saya Fauzi. Kami akan menyampaikan mengenai biografi dari W.R. Rudolf Supratman. Yang pertama, terdapat biodata yang dijelaskan oleh saya Muhammad Adi Firawan. W.R. Supratman lahir pada hari Jumat tanggal 19 Maret 1903 di Purworejo, Jawa Tengah. Namun sang ayah, Sersen Jumeno Senen, yang merupakan tentara kerajaan Hindia Belanda dan juga seorang pendeta, mencatat kelahiran W.R. Supratman di Jatinegara. W.R. Supratman adalah anak ketujuh dari 7 bersaudara. Setelah ayahnya pensiun dari tentara kerajaan Hindia Belanda dan ibunya meninggal, dia dijemput kakak tertuanya, Roekim, untuk di sekolahan di Makassar. W.R. Supratman mulai berkecimpung di dunia musik saat kakak iparnya W.M. Van Eldik memberi kado sebuah biola saat ulang tahunnya yang ke-17. Biola itu yang membuat W.R. Supratman kemudian akrab dengan musik.
Kehidupan W.R. Supratman sempat penuh musik, dansa, dan foya-foya kendati akhirnya dia bosan juga dan mengalihkan perhatian pada masalah politik. W.R. Supratman membaca suatu karangan politik yang mengutip majalah India Putra. Tulisan ini amat berkesan di hatinya. Mereka menyatakan tujuan perjuangan adalah kemerdekaan Indonesia. Pernyataan yang dimuat dalam majalah Indonesia Merdeka Maret 1924 itu semakin mendorong W.R. Supratman untuk segera kembali ke Jawa. W.R. Supratman 10 tahun tinggal di Makassar, pernah menjadi guru klerek dan pemain musik. Akhirnya dia kembali ke Jawa pada 1924 dengan kapal laut menuju Surabaya. Selanjutnya terdapat pandangan hidup yang dibacakan oleh Naya. Naya akan menjelaskan pandangan hidup tentang W.R. Supratman merupakan tokoh pahlawan nasional Indonesia yang berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan. Seorang komponis dan jurnalis yang menciptakan lagu kebangsaan Indonesia Raya. W.R. Supratman adalah tokoh yang berperan bagi bangsa Indonesia. Sosoknya juga dikenal sebagai seorang komponis legendaris Indonesia yang berhasil menciptakan lagu-lagu nasional yang kita sering dengar saat ini. Ia juga seorang jurnalis yang meliput Kongres Pemuda II. Karya-karya yang mampu memicu semangat nasionalisme dan menjadi tokoh yang perlu diteladani. Ini terdapat penjelasan dari Cecilia. Halo, saya Cecilia. Saya akan menjelaskan mengenai perjuangan hidup dari W.R. Supratman. Kepindahannya ke Pulau Jawa menjadi awal dari perjuangannya. Setelah singgah sebentar di Surabaya beberapa tahun, ia gemar membaca koran kaum muda yang akhirnya membawa W.R. Supratman menjadi seorang jurnalis. Karir jurnalisnya di koran kaum muda tidak berjalan lama. Ia kemudian pindah ke Surat Kabar Sinpo sebagai reporter sekaligus editor. Di perusahaan media Sinpo juga membuat W.R. Supratman menjadi lebih dekat dengan tokoh-tokoh pergerakan, yakni Sumarno, M. Tambrani, Bahder Johan, Paul Pinontoan, dan Sumarto. W.R. Supratman membaca sebuah tulisan di majalah terbitan Solo, Jawa Tengah, bernama Timbul. Isi di dalamnya terdapat, alangkah baiknya kalau ada salah seorang dari pemuda Indonesia yang bisa menciptakan lagu kebangsaan Indonesia, sebab lain-lain bangsa semua telah memiliki lagu kebangsaannya masing-masing. Dari situlah W.R. Supratman memiliki ide untuk membuat lagu Indonesia Raya dengan inspirasi cita-cita satu nusa, satu bangsa yang digelari Indonesia Raya. Dari pidato M. Tambrani dan Sumarto saat di Kongres Pemuda Indonesia pertama. Sebagai wartawan, ia ditugaskan untuk meliputi Kongres II pada 28 Oktober 1928 di Batavia. Namun, kali ini W.R. Supratman tidak ingin hanya menulis berita, melainkan ia berinisiatif untuk menyanyikan lagu ciptaannya. Selebaran salinan lagu Indonesia Raya ia sebar kepada para pemimpin organisasi pemuda. Akhirnya W.R. Supratman mendapat izin dari Sugondo untuk menyanyikan saat jam istirahat. Hingga lahirlah Indonesia Raya pada pertengahan 1928 setelah Indonesia Raya diterima dan diakui Kongres Pemuda II pada 28 Oktober 1928 sebagai lagu kebangsaan, maka berkumandanglah lagu itu ke seluruh pelosok negeri. Kepopuleran lagu Indonesia Raya pun semakin luas hingga membuat pihak Belanda khawatir jika lagu tersebut dapat membangkitkan semangat kemerdekaan. Karena keresahan Belanda itulah, akhirnya pada tahun 1930, lagu Indonesia Raya dilarang untuk dinyanyikan di acara atau kesempatan manapun. Pemerintah kolonial menggunakan alasan kepada publik bahwa lagu Indonesia Raya tersebut dapat mengganggu ketertiban dan keamanan. Tidak hanya dilarang, W.R. Supratman sebagai pencipta lagu juga mendapat ancaman. Bahkan ia sempat ditahan dan diinterogasi atas lirik lagu yang ia buat, Merdeka, Merdeka, Merdeka. Namun berkat keuangan dari berbagai kalangan, akhirnya pemerintah Hindia Belanda mencabut tuntutannya terhadap W.R. Supratman dan memperbolehkan lagu Indonesia dinyanyikan dengan syarat hanya dinyanyikan di ruang tertutup saja. W.R. Supratman kembali menciptakan lagu berjudul Matahari Terbit. Pemerintah Belanda kembali menahan W.R. Supratman karena ciptaan lagunya yang dianggap berbahaya bagi posisi mereka. Lagu Matahari Terbit dianggap oleh pemerintah Belanda memuji Dai Nippon, yakni pihak Jepang. Namun W.R. Supratman berhasil bebas dari tuduhan Belanda berkat bantuan Van Eldik.
Setelah keluar dari tahanan singkat itu, W.R. Supratman justru jatuh sakit. Kondisi buruknya tersebut membuat pemerintah Belanda senang, karena kondisinya yang semakin memburuk. Tepat pada tanggal 17 Agustus 1938, W.R. Supratman wafat di usianya yang ke-35 tahun. Berkat kemampuan dan peran W.R. Supratman menciptakan lagu kebangsaan Indonesia, akhirnya menetapkan hari lahirnya sebagai Hari Musik Nasional. Berdasarkan keputusan Presiden Kepres nomor 10 tahun 2013 tentang Hari Musik Nasional yang pertama kali ditetapkan pada tanggal 9 Maret 2013. Saya Arif, saya akan menjelaskan mengenai inspirasi. Inspirasi 1. Perjuangan dengan keahlian W.R. Supratman menggunakan bakatnya di bidang musik untuk berjuang bagi kemerdekaan Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang dapat berkontribusi sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Inspirasi ini relevan bagi siapa yang ingin berkontribusi kepada masyarakat dengan cara unik dan kreatif. 2. Ketulusan untuk bangsa. Ia menciptakan lagu Indonesia Raya bukan untuk keuntungan pribadi, tetapi sebagai bentuk cinta kepada tanah air. Dari sini kita belajar untuk dengan tulus demi kebaikan bersama tanpa pamrih. 3. Keberanian di tengah tekanan. Dalam masa penjajahan, W.R. Supratman berani menyuarakan kemerdekaan melalui musik. Meskipun beresiko besar, ini mengajarkan pentingnya keberanian untuk menyuarakan kebenaran meskipun menghadapi ancaman atau hambatan. 4. Konsistensi dalam berjuang meskipun menghadapi banyak rintangan termasuk larangan dan dari penjajah, ia tetap konsisten dalam menciptakan karya yang menggugah semangat bangsa. Dari sini kita belajar pentingnya keteguhan hati dalam mencapai tujuan besar. Kisah hidup W.R. Supratman mengajarkan bahwa perjuangan tidak selalu harus dilakukan dengan senjata, tetapi juga hati, pikiran, dan karya yang bermakna bagi bangsa. Selanjutnya terdapat pelajaran hidup yang dibacakan oleh Cecilia. Perjalanan hidup yang dapat diambil dari W.R. Supratman. Yang pertama, kesederhanaan dalam berjuang. W.R. Supratman lahir dari keluarga sederhana, namun hal ini tidak menghentikannya untuk bermimpi besar. Ia membuktikan bahwa latar belakang bukanlah penghalang untuk memberikan kontribusi besar bagi bangsa. Yang kedua, terdapat pengabdian tanpa pamrih. Ia menciptakan lagu Indonesia Raya bukan untuk keuntungan pribadi, tetapi sebagai bentuk pengabdian kepada tanah air. Ia mengajarkan kita pentingnya bekerja dengan tulus demi tujuan yang lebih mulia. Yang ketiga, kreativitas sebagai alat perjuangan. Dalam situasi penjajahan, Supratman menggunakan musik sebagai cara kreatif untuk menyampaikan pesan kemerdekaan. Pelajaran ini relevan dalam kehidupan modern. Kreativitas adalah kekuatan untuk menghadapi tantangan. Yang keempat, berani melawan arus. Meskipun lagu-lagunya dilarang oleh penjajah, ia tetap berkarya dan menyampaikan pesan kemerdekaan. Keberanian ini menunjukkan pentingnya berdiri teguh pada prinsip, meski menghadapi resiko besar. 1. Menggunakan bakat untuk bangsa. W.R. Supratman adalah seorang musisi berbakat yang tidak hanya menciptakan karya seni, tetapi juga menggunakan untuk membangkitkan semangat perjuangan rakyat Indonesia. Lagu Indonesia Raya menjadi simbol persatuan dan tekad untuk merdeka. Ini mengajarkan kita untuk memanfaatkan kemampuan dan bakat yang kita miliki untuk tujuan yang lebih besar. Yang kedua, semangat pantang menyerah. Meskipun hidupnya tidak mudah, termasuk berbagai tekanan dari pihak kolonial, W.R. Supratman tetap teguh memperjuangkan cita-cita kemerdekaan melalui musiknya. Hal ini mengajarkan kita untuk tidak menyerah meskipun menghadapi rintangan. 3. Kepedulian terhadap masa depan bangsa. Lagu-lagu ciptaannya, terutama Indonesia Raya, menunjukkan betapa besar kepeduliannya terhadap kemajuan bangsa. Ini menginspirasi kita untuk selalu berpikir ke depan dan berkontribusi demi kebaikan bersama. Keempat, keberanian menyuarakan kebenaran dalam situasi penjajahan. Menyampaikan pesan kemerdekaan melalui lagu adalah tindakan yang berani. Keberanian W.R. Supratman adalah mengajarkan bahwa menyuarakan kebenaran, meskipun penuh resiko, ada hal yang mulia. Terakhir, saya akan menjelaskan mengenai inovasi yang dapat diambil dari W.R. Supratman. Inovasi yang dapat diambil dari W.R. Supratman yang pertama, ia menyatukan perjuangan melalui musik. Lagu Indonesia Raya menjadi simbol persatuan dan semangat perjuangan bangsa.
Ia adalah pionir yang menunjukkan bahwa musik dapat menjadi alat perjuangan yang efektif. Yang kedua, menggabungkan seni dan nasionalisme. W.R. Supratman tidak hanya menciptakan lagu dengan nada yang indah, tetapi juga lirik yang membangkitkan semangat. Perpaduan seni dan nasionalisme ini menjadi inovasi penting dalam menyuarakan ide kemerdekaan. Yang ketiga, lagu kebangsaan pertama yang menginspirasi gerakan nasional. Indonesia Raya bukan hanya sebuah lagu, tetapi sebuah seruan untuk bersatu. Ini membedakannya dari karya seni lainnya di masa itu, karena membawa pesan yang langsung menyentuh hati rakyat Indonesia. Yang keempat, menciptakan identitas nasional melalui musik. Dalam masa penjajahan, Supratman menciptakan lagu yang mampu menyuarakan identitas bangsa. Ini adalah inovasi penting dalam membangun rasa kebanggaan dan persatuan nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 9. Di video ini kami akan menyampaikan biografi dari Bapak Soekarno. Pelajar akan menjelaskan biodata dari Soekarno. Soekarno merupakan salah satu tokoh berpengaruh di Indonesia. Soekarno memiliki nama lengkap Dr. Insinyur Haji Soekarno. Beliau lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901 dari seorang ibu bernama Ida Ayu Nyoman Rai dan ayah bernama Raden Sukemi. Sosradi Hajo karena kerja kerasnya. Soekarno memiliki gelar kehormatan sebagai Bapak Proklamator dan Bapak Pendiri Bangsa. Ayah dari Soekarno termasuk dari keturunan Sultan Kediri dan beragama Islam, maka Soekarno juga memiliki kepercayaan Islam. Soekarno telah menamatkan studinya di Teknik Hoges School de Bandung yang sekarang berganti nama menjadi Institut Teknik Bandung. Pandangan Soekarno akan dijelaskan oleh Vito. Vito, saya ingin menjelaskan tentang pandangan tentang Soekarno. Soekarno adalah tokoh utama perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia menjadi pemimpin pergerakan nasional, penggagas Pancasila dan salah satu proklamator kemerdekaan Indonesia sebagai Presiden pertama RI 1945 sampai 1967. Ia berperan penting dalam membangun fondasi bangsa dan memimpin perjuangan melawan kolonialisme. Soekarno adalah simbol nasionalisme dan keberanian. Ia dikenal sebagai pemimpin visioner yang mampu menyatukan rakyat Indonesia yang beragam di bawah satu bendera kemerdekaan. Kepribadiannya yang karismatik, kecerdasan, dan kemampuan berbicara membuatnya dihormati. Tidak hanya Indonesia tetapi juga di dunia internasional. Soekarno dipandang sebagai seorang idealis yang berjuang tanpa lelah untuk keadilan, persatuan, dan martabat bangsa. Perjuangan hidup yang akan dijelaskan oleh Aura. Saya Aura, saya yang akan menjelaskan mengenai perjuangan hidup Soekarno. Semasa hidupnya, Soekarno memiliki banyak sekali perjuangan. Di video ini akan dibahas 4 perjuangan Soekarno yang paling dikenal oleh masyarakat Indonesia. Yang pertama yaitu sebagai pendiri PNI. Pada tahun 1927, di bawah lampu temaram, Soekarno mengumpulkan sekelompok pemuda yang memiliki semangat sama. Kita harus bersatu. Persatuan adalah senjata terkuat kita untuk melawan penjajahan. Di malam itulah lahir Partai Nasional Indonesia yang disebut dengan PNI. Wadah perjuangan rakyat untuk mencapai kemerdekaan. Lewat PNI, Soekarno menanamkan ide tentang bangsa yang merdeka, berdaulat, dan bebas dari belenggu kolonialisme. Suaranya menginspirasi ribuan orang. Namun perjuangan tidak mudah. Soekarno sering dikejar, ditangkap, dan dipenjarakan oleh pemerintah kolonial Belanda. Tapi di balik jeruji besi sekalipun, ia tak pernah berhenti menyuarakan semangat kemerdekaan. Selanjutnya yaitu pidato Soekarno yang berjudul Indonesia Menggugat di tahun 1930. Di sebuah ruang sidang kolonial yang megah, Soekarno berdiri dengan gagah meski mengenakan seragam tahanan. Wajah-wajah Belanda menatapnya dengan penuh curiga.
Saudara-saudara, ia membuka pidato, suaranya menggema memenuhi ruangan. Indonesia bukanlah tanah yang dijajah tanpa jiwa. Indonesia adalah bangsa dengan harga diri. Pidatonya yang dikenal sebagai Indonesia Menggugat menjadi tamparan keras bagi kolonialisme Belanda. Ia tidak hanya membela dirinya, tetapi juga mewakili jutaan rakyat Indonesia yang menderita. Kata-katanya membakar semangat para pemuda di seluruh Nusantara untuk melawan penjajahan. Perjuangan selanjutnya yaitu proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945. Setelah bertahun-tahun berjuang, tibalah hari yang menentukan. Di sebuah rumah kecil di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta, Soekarno dan Muhammad Hatta duduk di ruang tengah. Sudah saatnya, kata Hatta sambil menatap mata Soekarno. Dengan penuh keyakinan, Soekarno berdiri di hadapan mikrofon. Dalam suasana hikmat, ia membacakan teks proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Tangis haru, tepuk tangan, dan sorak-sorai meledak di antara rakyat yang mendengarkan. Hari itu belenggu kolonialisme runtuh dan sebuah bangsa yang merdeka telah lahir, yaitu bangsa Indonesia. Perjuangan yang terakhir di video ini adalah Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Tahun 1955, di sebuah aula megah di Bandung, Soekarno berdiri di depan pemimpin dari negara-negara Asia dan Afrika. Ia berbicara dengan penuh semangat, menyerukan persatuan negara-negara dunia ketiga melawan imperialisme. Kita mungkin berbeda warna kulit, berbeda bahasa, tetapi kita memiliki musuh yang sama, kolonialisme. Ujarnya dengan suara lantang. Konferensi ini menjadi sejarah besar. Negara-negara yang sebelumnya berjajah bersatu dalam solidaritas. Dan dunia pun melihat kekuatan baru yang lahir dari Asia dan Afrika. Soekarno adalah simbol keberanian dan pengorbanan. Lewat perjuangan politik, pidato yang penuh semangat, dan keberaniannya mengambil resiko, ia memimpin bangsa Indonesia menuju kemerdekaan dan menginspirasi dunia. Kisahnya tak pernah lekang oleh waktu, menjadi pelita bagi generasi penerus untuk terus menjaga api perjuangan Indonesia. Selanjutnya, inspirasi yang akan dibawakan oleh Fajar. Fajar akan menjelaskan inspirasi dari Soekarno. Soekarno mengajarkan bahwa keberanian, kerja keras, dan keyakinan pada visi dapat membawa perubahan besar. Ia membuktikan bahwa perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan yang menyatukan. Sebagai pemimpin, ia menunjukkan pentingnya persatuan dalam membangun bangsa dan keberanian dalam menghadapi tantangan. Pelajaran hidup yang akan dilanjutkan oleh Aura. Saya Aura, saya akan menjelaskan mengenai pelajaran hidup Soekarno. Dari semua jasanya untuk Indonesia, Soekarno juga memberikan pelajaran hidup untuk kita semua. Beberapa di antaranya diambil dari ucapan-ucapan Soekarno, yaitu 1. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ini mengingatkan kita untuk selalu belajar sejarah dari masa lalu agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Yang kedua, berikan aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Soekarno mengajarkan pentingnya peran pemuda dalam perubahan dan kemajuan dalam hidup. Yang ketiga, bangunlah dunia di mana semua bangsa hidup dalam damai dan persaudaraan. Pesannya mendorong kita untuk menghargai kerukunan dan persatuan. Selanjutnya, motivasi yang akan dibawakan oleh Vito. Saya Vito yang akan menjelaskan tentang motivasi dari Soekarno. Soekarno memotivasi kita untuk percaya pada potensi diri dan bangsa. Ia menunjukkan bahwa keberhasilan membutuhkan keberanian untuk bermimpi besar dan bekerja keras.
Beliau pernah mengatakan kita bangsa besar, kita bukan bangsa tempe. Kita tidak akan mengemis, kita tidak akan minta-minta. Semangatnya mengajarkan bahwa perjuangan bukan hanya tentang hasil, tetapi juga proses menuju perubahan. Selanjutnya terdapat inovasi yang akan dijelaskan oleh Aura. Saya Aura, saya akan menjelaskan mengenai inovasi. Selanjutnya inovasi dari Soekarno yang telah ia berikan untuk Indonesia. Yang pertama, konsep Pancasila sebagai dasar negara. Soekarno menggagas Pancasila sebagai ideologi bangsa yang menyatukan keberagaman dan menjadi pedoman hidup bersama. Yang kedua, pidato yang menggerakkan bangsa. Dengan retorika hebat, ia mampu membakar semangat rakyat, seperti dalam pidato lahirnya Pancasila yang menjadi dasar ideologi Indonesia. Yang ketiga, diplomasi internasional. Ia membawa Indonesia ke panggung dunia melalui gerakan non-blok dan konferensi Asia Afrika, menciptakan solidaritas negara-negara dunia ketiga. Yang keempat, arsitektur nasionalisme. Soekarno mendirikan Monumen Nasional atau disebut juga dengan Monas dan bangunan penting lainnya sebagai simbol kemandirian dan kebanggaan bangsa. Yang terakhir yaitu gagasan Marhaenisme. Ia menciptakan ide Marhaenisme yang membela hak-hak kaum kecil dan melawan penindasan menjadi dasar perjuangan rakyat kecil. Dengan inovasi, visi, dan semangatnya, Soekarno tidak hanya memperjuangkan kemerdekaan, tetapi juga membangun fondasi bagi bangsa Indonesia untuk berdiri tegak di tengah dunia. Sekian penyampaian tentang W.R. Soekarno dari kami kelompok 9. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syengdani Armi Dan saya Baki Salama Hussein, kita dari kelompok 10. Di sini kami akan menampilkan biografi tentang Cut Nyak Dien. Kita saksikan bersama-sama ya. Pertama-tama saya Baki Salama Hussein akan menjelaskan tentang biodata dan juga kisah inspiratif dari Cut Nyak Dien. Nyak Dien lahir pada tahun 1848 di Aceh Besar, Kesultanan Aceh. Ia berasal dari keluarga bangsawan dan memiliki latar belakang pendidikan agama yang kuat. Pada tahun 1870-an, Belanda mulai menjajah Aceh dan Cut Nyak Dien menjadi salah satu pejuang kemerdekaan yang paling berani dan gigih. Ia bergabung dengan pasukan pejuang Aceh dan berjuang melawan penjajahan Belanda. Setelah suaminya Tunku Jik Ditiro gugur dalam pertempuran, Cut Nyak Dien menjadi pemimpin pasukan pejuang Aceh. Ia memimpin pasukan dalam beberapa pertempuran melawan Belanda dan berhasil memenangkan beberapa kemenangan. Namun, pada tahun 1901, Cut Nyak Dien ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Sumedang, Jawa Barat. Ia meninggal pada tanggal 6 November 1908 di Sumedang. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Aisyah mengenai 3 pembelajaran yang berharga dari kisah inspirasi Cut Nyak Dien. Ini saya akan menjelaskan 3 pelajaran berharga dari kisah hidup Cut Nyak Dien. Ketegasan dan keberanian Cut Nyak Dien dapat menjadi pembelajaran bagi anak muda, terutama perempuan loh. Cut Nyak Dien membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran yang besar dalam perjuangan kemerdekaan. Keteguhan dan tekad Cut Nyak Dien untuk memperjuangkan kemerdekaan memberikan pembelajaran hidup yang sungguh menginspirasi. Nah, selanjutnya ada pembahasan tentang motivasi dan nilai-nilai inspirasi yang akan disampaikan oleh masyarakat. Nilai-nilai yang menginspirasi dan juga motivasi dari Cut Nyak Dien. Pertama, jangan takut untuk mengambil resiko untuk tujuan yang besar. Yang kedua, perempuan memiliki kekuatan dan peran yang penting dalam masyarakat. Yang ketiga, pengorbanan dan keteguhan membawa hasil yang berarti. Dan yang terakhir, jangan lupa sejarah dan perjuangan para pahlawan. Kita tidak akan menang bila masih terus mengingat semua kekalahan. Itu adalah salah satu perkataan Cut Nyak Dien yang dapat dijadikan motivasi di generasi sekarang. Sekian nilai inspirasi dan kata-kata motivasi dari Cut Nyak Dien, jangan lupa diterapi ya teman. Nah, sekian video dari kami.
Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 11. Nama saya Rabita Tanganjani. Nama saya Risha Kenai Putri. Nama saya Galita Midi. Dalam video kali ini kami akan menjelaskan biografi tentang pahlawan Buya Hamka. Selamat menonton. Sebelumnya saya akan memberitahu kalian tentang biodata Buya Hamka. Nama lengkap Buya Hamka yaitu Haji Abdul Malik Karim Amrullah, memiliki gelar Datua Indomo dan lahir pada tanggal 17 Februari 1908 di Sungai Batang, Pantai Barat Sumatera di Hindia Belanda. Beliau wafat di Indonesia, Kota Jakarta pada tanggal 24 Juli 1981 pada umur 73 tahun. Di sini saya akan menjelaskan tentang keluarga Buya Hamka, terdapat ayah, ibu, dan anak-anaknya. Ayah Buya Hamka bernama Abdul Karim Amrullah. Ia seorang jurnalis dan ulama termuka sekaligus reformis Islam di Indonesia, dan ibunya yang bernama Siti Safiyah. Buya Hamka mempunyai istri dua. Istri pertama bernama Siti Raham yang menikah tahun 1929 dan meninggal 1972. Istri keduanya bernama Siti Khadijah yang menikah tahun 1973 dan meninggal tahun 1981. Buya Hamka mempunyai 10 anak. Anak pertama yang bernama Haji Zaki Hamka yang meninggal di usia 59 tahun. Anak keduanya yang bernama Haji Rusdi Hamka. Anak ketiga bernama Haji Fahri Hamka yang meninggal di usia 70 tahun. Anak yang keempat bernama Haja Azizah Hamka. Anak kelima bernama Haji Rafan Hamka. Anak keenam bernama Prof. Dr. Haja Aliyah Hamka. Anak ketujuh bernama Haja Fathia Hamka. Anak yang ke-8 bernama Hilmi Hamka. Anak ke-9 bernama Haji Afif. Dan anak yang ke-10 bernama Syakib Hamka. Selanjutnya saya akan menjelaskan peran Buya Hamka dalam sejarah. Peran sejarah. Yang pertama, Buya Hamka berperan sebagai ulama, yaitu menulis tafsir Al-Azhar dan menyebarkan ajaran Islam. Yang kedua, Buya Hamka menjadi sastrawan, menghasilkan banyak karya terkenal, namun ada beberapa karya terkenal yaitu tenggelamnya kapal Van der Wijk dan Di Bawah Lindungan Ka'bah. Yang ketiga, sebagai pejuang kemerdekaan, yaitu aktif dalam perjuangan melawan penjajahan melalui Masyumi. Yang keempat, pemimpin Muhammadiyah, mengembangkan pendidikan Islam modern. Yang kelima, sebagai ketua MUI pertama, yaitu Majelis Ulama Indonesia, mengeluarkan fatwa penting dan menjaga kerukunan umat beragama. Yang keenam, sebagai tokoh perdamaian, menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran dari Buya Hamka. Pemikiran dan pandangan Buya Hamka. Islam bukan hanya agama yang mengatur ibadah, tetapi juga pedoman hidup yang mencakup segala aspek kehidupan. Kita harus menyeimbangkan antara ilmu agama dan pengetahuan duniawi, agar hidup menjadi lebih bermakna dan penuh hikmah. Dalam beragama, kita harus menjaga moderasi, tidak ekstrim, dan selalu mengutamakan akhlak yang baik dalam berdakwah. Pendidikan adalah kunci untuk menciptakan umat yang maju. Sementara toleransi dan menghargai perbedaan harus selalu dijaga dalam setiap langkah kita. Perjuangan untuk kebaikan dan kemerdekaan umat adalah kewajiban kita sebagai muslimah sejati. Selanjutnya, perjuangan Buya Hamka. Perjuangan Buya Hamka. Hamka yang dibayangi nama besar ayahnya Abdul Karim Amrullah sejak remaja sering merantau sendirian. Ia meninggalkan pendidikan di Tawalib dan pergi ke Jawa pada usia 16 tahun. Kemudian kembali membesarkan Muhammadiyah di Padang Panjang. Ditolak sebagai guru karena tak memiliki ijazah, ia merantau ke Makkah untuk memperdalam bahasa Arab, sejarah Indonesia, dan sastra secara otodidak. Sepulangnya, ia menjadi wartawan, guru agama, dan pemimpin pedoman masyarakat. Karya-karyanya seperti Di Bawah Lindungi Ka'bah dan tenggelamnya kapal Van der Wijk membuatnya dikenal sebagai sastrawan. Saat revolusi kemerdekaan, Hamka berjuang di Sumatera Barat. Setelah pindah ke Jakarta pada 1950, Hamka terjun ke politik bersama Partai Masyumi.
Tetapi kemudian ia dipenjara oleh rezim Soekarno pada 1964 karena ia menolak ideologi Soekarno yang masih condong kepada PKI. Dalam tahanan, ia menyelesaikan tafsirnya yang berjudul Al-Azhar. Pada 1966, ia bebas dan kembali aktif berdakwah dan terpilih sebagai ketua MUI pertama pada 1975. Namun, pada tahun 1981, ia mengundurkan diri setelah menolak mencabut fatwa haram Natal bersama. Hamka kemudian wafat pada tanggal 24 Juli 1981 dan dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta. Selanjutnya, penangkapan dan pengasingan Buya Hamka. Penangkapan dan pengasingan Buya Hamka saat tengah berjuang dalam usaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada 26 Januari 1964. Buya Hamka menerima surat penangkapan dirinya. Kala itu Buya baru saja pulang dari kegiatan berceramah di Masjid Al-Azhar, Jakarta. Buya Hamka ditangkap pemerintahan Soekarno karena dinilai membahayakan karena mendirikan kembali Masyumi, partai Islam yang bertentangan dengan PKI. Bukan hanya itu, ia dituduh sebagai seorang anti-Soekarno yang pro terhadap Malaysia. Ketika berada di tempat peristirahatan rumah tahanan Sukabumi, kesehatan Buya Hamka kian memburuk, hingga harus dirawat di Rumah Sakit Persahabatan Rawamangun, Jakarta. Selama 2 tahun, Buya Hamka dihina dan difitnah. Kondisi itu baru berakhir pada tahun 1966, ketika Orde Lama tumbang dan Buya Hamka dibebaskan. Selanjutnya, inspirasi yang kita dapat dari Buya Hamka. Inspirasi yang kita dapat dari Buya Hamka yaitu yang pertama, Buya selalu berprasangka baik dengan cara selalu mengambil hikmah dari setiap kejadian dalam hidupnya. Yang kedua, sikap lembut dan berjiwa besar yang dimiliki Buya sering tampak dalam buku biografi yang menampilkan dirinya. Yang ketiga, Buya berjiwa sastra, menjadi sastra sebagai bahan perlawanannya untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia. Motivasi dari sikap Buya Hamka. Motivasi yang didapat dari sikap Buya Hamka. Yang pertama, tak pernah berhenti belajar. Meski tak banyak sekolah formal, Buya Hamka terus belajar dan membaca. Ini mengajarkan kita untuk selalu haus ilmu dan mengembangkan diri. Yang kedua, ada karya nyata. Buya Hamka sangat produktif, menulis buku dan artikel. Beliau mendorong kita untuk selalu berkarya dan memberikan manfaat bagi sesama. Yang ketiga, ada teguh pada prinsip. Buya Hamka dikenal berani mempertahankan prinsip dan keyakinannya. Kita bisa belajar untuk selalu jujur dan berani membela kebenaran. Yang keempat, ada sederhana dan rendah hati. Meski berilmu tinggi, Buya Hamka tetap hidup sederhana dan suka berbagi ilmu dengan siapa saja. Yang kelima, cinta tanah air. Buya Hamka sangat mencintai Indonesia. Kita bisa meneladani semangat nasionalismenya dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Selanjutnya, yang terakhir adalah inovasi yang kita dapat sebagai remaja digital dari sikap Buya Hamka. Inovasi yang bisa kita lakukan sebagai remaja digital. Yang pertama adalah berdakwah lewat digital, yaitu menyebarkan kebaikan lewat media sosial secara santun. Yang kedua, literasi dan kreativitas seperti menulis, membaca, dan membuat konten bermanfaat. Yang ketiga, berpikir kritis, tidak mudah terpengaruh hoax, dan selalu mencari kebenaran. Yang keempat, keteguhan prinsip, yaitu menghadapi tantangan dengan kesabaran dan keyakinan. Dan yang kelima adalah inovasi dalam edukasi, membuat konten edukatif yang menarik dan bermakna. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat.